Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara workshop peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan penilaian otentik pada proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Binjai. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Binjai, Bapak Dr. Ando Sofian. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Adi Suryono. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir di siang hari ini. Adapun rangkaian acara kita di siang hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Damayanti. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Panitia yaitu Ibu Neneng Nur Hidayah. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Binjai. Selanjutnya acara doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufik. Acara keenam yaitu paparan materi BIMTEK oleh narasumber, dan yang terakhir penutup. Itulah rangkaian acara kita di siang hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan kepada Ibu Sri Damayanti untuk memimpinnya. Kepada Ibu kami persilakan. Kepada Bapak Ibu, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Buah nenas, buah semangka, sungguh manis rasanya. Dengan bismillah acara kita buka, semoga berkah sesuai rencana. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia kepada Ibu Neneng Nur Hidayah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Binjai, Bapak Dr. Andes Sofyan MPD. Yang terhormat Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Karidawati SPD. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Adi Suryono SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan penilaian otentik pada proses pembelajaran. Kegiatan kita pada hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan saya sebagai calon kepala sekolah. Jadi workshop ini merupakan rencana proyek kepemimpinan yang harus saya buat, yang harus saya lakukan di Sekolah Magang 1 tempat saya bertugas. Nah, yang harus saya lakukan itu ada 2 tugas. Yang pertama RTK di Sekolah Magang 1 dan PK atau peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2. Dan alhamdulillah untuk PK-nya sudah saya selesaikan semua selama 3 hari di SMP Negeri 2. Materi yang akan diberikan ini tentang penilaian otentik. Mengapa saya ambil tema ini? Berdasarkan dari raport mutu sekolah kita tahun 2020 itu terdapat beberapa nilai yang kurang. Jadi di situ saya ambil gunanya untuk apa? Agar raport mutu ke depan di sekolah kita itu lebih baik lagi. Jadi nanti sebagai narasumber yang akan memberikan materi tentang penilaian kepada Bapak Ibu nanti diaplikasikan di pembelajaran sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sofyan yang telah support saya dari mulai seleksi sampai sekarang, dan sharingnya juga oleh Ibu Karidawati, tukar pikiran untuk melaksanakan tugas ini. Terima kasih juga Pak Adi sudah berkenan untuk hadir dan bersedia sebagai narasumber. Kepada Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Kita serap ilmu yang diberikan oleh narasumber dan kemudian kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Sebagai Ketua Panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan di sana sini pada kegiatan hari ini. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita lanjutkan, yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Binjai, yaitu Dr. Andes Sofyan MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana kita pada hari ini di ruangan lab ini dalam pertemuan untuk kerja ke depan program calon kepala sekolah oleh Ibu Neneng. Semoga kita diberi berkah, rahmat, kesehatan, tetap semangat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak narasumber, nanti kita serap ilmunya. Di sini saya selaku kepala sekolah, di sini Bu Nek, workshop peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan penilaian otentik pada proses pembelajaran. Sebelum itu, saya selaku kepala sekolah merasa bangga ini Bapak dan Ibu. Dua yang diusulkan untuk calon kepala sekolah, satu yang lulus. Mudah-mudahan tahun berikutnya Bu Marida menyusul dan guru-guru lain. Saya doakan Bu Marida lulus sebagai guru penggerak. Syaratnya itu Bu Agustin, Pak Joyo, ayo yang masih umurnya masih muda. Kalau kami di depan ini sama Pak Adi tinggal mau SK kapan, tolong kalau bisa pensiunnya Pak Adi ya. Ayo yang muda-muda tetap semangat ikut program apa yang dibuat pemerintah. Khusus untuk Bu Neneng, ini luar biasa. Tetap semangat, optimis, etos kerja tunjukkan. Semoga nanti menjadi pemimpin yang berkualitas dan amanah. Bu Neneng, ini luar biasa maksudnya. Saya selaku kepala sekolah, kalau dulu saya hanya penguatan. Kalau Ibu calon cakep sekarang luar biasa kerjanya. Kalau saya tidak sanggup nih, terus terang aja Bapak dan Ibu. Apalagi buat tua ini. Mudah-mudahan dari hasil ini nyata, Tuhan memberkati, Allah merestui Ibu sebagai pemimpin. Kerja ikhlas saja. Ikhlas, yakin, tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah ini temanya yang luar biasa, penilaian otentik. Nanti akan diberikan. Ayo ambil pelajaran. Nah saya bangga nih, saya kan nyangka Bu Neneng lulus, ini luar biasa. Kalau saya mungkin nggak lulus nomor 1 kalau ikut testing Bu. Nah, kerjanya berat. Kenapa? Waktu penguatan saja rasanya luar biasa, sapinya stres banget ini. Ini 3 bulan on in ya Bu ya. Nah, jadi ini terlaksana, ini luar biasa. Saya ini terkejut tuh, Bu ada apa? Tahu-taunya mengadakan workshop di sini. Ya. Jadi mudah-mudahan berkat usaha gigi Ibu lulus dari 25 orang Ibu ya. 29 orang ya yang lulus seleksi calon pemimpin muda ya, yang sudah terseleksi. Ini mungkin umurnya rata-rata 40-30-an Bu ya. Yang paling tua Pak Rusdi saja 55 tahun. Ya itu. Karena dia harus ambil note Bu, supaya mau ambil deh. Ya. Definitifnya. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi ayo Bu Neng, kembangkan, kerjasama, jangan takut bertanya. Walaupun tadi kita pura-pura nggak tahu saja, nah, supaya dapat ilmu dari orang lain. Jadi dengan pelaksananya program workshop ini, penilaian otentik ini, yang hadir di sini bertambah ilmunya. Selama ini kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah jarang mengadakannya. Ayo ngomong diskusi kita supaya maju. Nah sekarang Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah peranan sangat berat, merangkul, kerjasama. Tidak bisa kalau saya sendiri. Jadi masukan, apalagi nanti semua guru ayo saling sinergi, saling mengisi supaya maju pendidikan kita. Tuntutan dari pemerintah dan tuntutan dari Menteri
pendidikan kita. Nah kita ini dinilai terus, disuruh berbuat terus. Jadi kita lihat bagaimana ya perkembangan dunia pendidikan sekarang ini beda dengan tahun-tahun kita dulu. Sekarang era digital. Jadi harus ikut perkembangan. Kepala sekolah yang lulus nanti ini kepala sekolah yang berkualitas. Nah, mengapa? Penjaringannya itu luar biasa. Bapak dan Ibu harus buat dokumentasi, buat videonya yang dikirim. Nah ini saya sangat menghargai Bu Neneng, tetap semangat, di samping itu jaga kesehatan, jangan stres, ya, jangan malu bertanya, diskusi kalau nggak tahu, tidak ada jalan masalah yang tidak ada jalan keluarnya, tapi harus diomongkan, harus didiskusikan, kerjasama. Sini Pak Joyo, Bu Agustin, Pak Adi yang pengalaman luar biasa, Bu Farida, ini luar biasa. Saya bangga Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah ini punya PKS yang luar biasa. Nah kalau nggak ada Pak Ridal, Bu Pak Adi, Pak Joyo, Bu Agus, ini nggak punya api apa. Jadi ayo, jadi mudah-mudahan workshop ini berjalan dengan baik, ya, dengan lancar. Begitu nanti presentasi ini di RPP Bu ya. Tanggal berapa Bu? 15 Desember. Dengan tampil sana luar biasa, dengan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan Ibu lulus dengan baik. Semoga begitu lulus 2022 sudah menjadi kepala sekolah. Nah, ini saya doakan itu. Entah di mana saja. Kadang-kadang ada kita ini sudah minta menentukan juga, jangan. Nah, terima saja, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita sudah minta menentukan lagi memilih. Saya tidak pernah begitu Bapak dan Ibu. Nah, minta dengan kan egois kita diminta. Kalau bisa sini, kalau nggak mau nggak sini, kan ini luar biasa. Dan saya juga berdoa kalau misalnya istri saya hamil, tidak pernah saya, ya Allah minta anak laki-laki enggak. Ya Allah berikanlah anakku lahir yang sehat, mau laki-laki mau perempuan tetap saya terima. Nah ini enggak. Nanti ada kepala sekolah, yang calon kepala sekolah minta kalau nggak di sini saya tidak mau. Akibatnya nggak akan dilatih-latih jadi kepala sekolah Pak. Itu ada. Nah di ranking saya juga ada seperti itu, ya kan Ibu? Nah, jadi siap kalau rezeki nggak ketukar. Kalau rezeki itu nggak ketukar Pak. Kalau ini sudah ditentukan Bu Neneng di SMP ini nggak akan ada yang menggantikan, yakin saja. Nah, tapi dengan usaha. Saya doakan habis Bu Neneng datang lagi Bu Neneng yang baru. Nah, saya juga berharap ada lagi guru yang masuk sini yang laki-laki. Ini datang kemari asik perempuan saja. Bu, ini pindah lagi guru BK perempuan lagi kemari kan itu. Nah, jadi ayo Bapak dan Ibu yang masih muda-muda ini tetap semangat, tetap bersaing, jangan menjelek-jelekkan orang, bersainglah secara sehat. Insya Allah Tuhan akan memberi berkahnya. Kawan-kawan kita ini tetap eksis, tetap mengembangkan pendidikan supaya generasi milenium ini berbudaya, beretika, berakhlak yang lebih santun lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Neneng, tetap semangat, tetap optimis, tetaplah berbuat, berkreativitas demi memajukan anak bangsa. Karena tanggung jawab generasi muda pada guru-guru di sini. Dia dengan yakin saya adalah guru yang qualified. Kadang-kadang semasa honor bagus Pak, sudah PNS. Ada yang begitu Bapak dan Ibu. Nah, honor artinya luar biasa. Setelah PNS mati lagi itu katanya. Jangan Bapak dan Ibu. Ini baik kita yang honor ikhlas saja Bapak dan Ibu. Tuhan tidak
tidur. Mudah-mudahan yang honor ini nanti tahun-tahun berikutnya Pak Taufik, tahun pemilu 2024 program seperti SBY dulu kan, semua guru honor diangkat menjadi PNS. Itu saja. Sekali lagi sama Bu Neneng saya ucapkan selamat, tetap semangat, mudah-mudahan lulus dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masuk. Petuah dan nasihat telah kita dengarkan bersama dari Bapak Sofian. Sekarang acara kita lanjutkan, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufik. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang bersorak-sorak, bertepuk tangan dengan gembira. Alangkah senangnya hati awak melihat Bapak dan Ibu masih sehat dan ceria kan? Ini saya ambil dari guru penggerak kalimat terakhirnya. Ya Pak Joyo, nggak apa-apa kan? Jarum jam terus berputar hingga tunjukkan jam 8. Proses mengajar jangan memudar. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Acara berikutnya yaitu paparan materi BIMTEK oleh Bapak Adi Suryono. Kepada Bapak kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan henti-hentinya mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya maka sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan yang pada saat ini merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, karena sampai dengan saat ini kita masih dalam masa pandemi. Di sekolah pun kita masih mengadakan tatap muka pembelajaran yang terbatas. Jadi sekali lagi, mari kita senantiasa bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu berupa kesehatan dan kesempatan. Pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak pada Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Ketua Panitia dan Bapak Ibu peserta workshop, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai penilaian yang sebenarnya ini bukan barang baru. Jadi mungkin ini bentuknya hanyalah penguatan, karena sebetulnya kita sudah melaksanakan penilaian otentik dalam proses pembelajaran kita. Tapi untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita kembali bahwa inilah yang harus kita lakukan. Penilaian yang mesti kita laksanakan berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013, yaitu penilaian otentik. Workshop ini judulnya peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan penilaian otentik pada proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya bagi 3 sesi aja. Yang pertama nanti sesinya materi, pemberian materi. Sesinya pemberian materi. Kemudian materi yang kedua nanti bagaimana supaya penilaian otentik yang kita lakukan itu bisa dimanfaatkan, langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian baru dan terakhir nanti kesimpulan apa yang harus kita lakukan setelah kita melaksanakan langkah-langkah penilaian otentik ini. Apa manfaatnya bagi kita? Jadi sesi itu yang mau kita laksanakan. Jadi yang pertama hanya sekedar mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang apa itu penilaian otentik. Coba bukakan poin-poinnya di dokumen. Iya. Peningkatan kompetensi guru. Poin. Alright. Peningkatan kompetensi guru. Iya. Ya, ini judul kita. Lanjut. Ya, bicara. Jadi penilaian otentik itu seperti yang sudah kita ketahui adalah penilaian yang menekankan pada proses hasil belajar, yang menggambarkan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi penilaian otentik yang kita lakukan ini meliputi 3 aspek, atau 3 aspek: aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Masing-masing penilaian atau setiap aspek itu harus otentik penilaiannya. Makanya harus jelas bagi kita dalam menilai itu, teknik penilaiannya bagaimana, instrumen yang kita gunakan itu apa, harus jelas. Jadi jangan sampai kita membuat penilaian, misalnya penilaian sikap tapi nggak jelas teknik penilaiannya bagaimana, instrumennya apa yang mau kita buat, jadi nggak jelas. Ini barangkali sudah berulang kali Bapak dan Ibu dengarkan. Ini hanya mengulang aja. Misalnya untuk penilaian sikap, teknik yang mau kita gunakan adalah teknik observasi. Maka harus kita siapkan, kalau guru itu harus siapkan jurnalnya sebagai instrumennya. Kemudian
Untuk siswa kita gunakan biasanya observasi tertutup yang kalimat-kalimat yang mau dinilai itu jelas. Kalau guru biasanya observasi terbuka dengan menggunakan jurnal, sedangkan untuk siswa nanti penilaian diri siswa dan penilaian diri antar teman. Jadi tekniknya ada, instrumennya ada. Jadi penilaian otentik itu seperti itu. Jangan sampai kita menilai, tapi kita nggak tahu instrumennya, ya, kita nggak tahu tekniknya, kita nggak tahu instrumennya. Pengetahuan juga seperti itu. Teknik yang mau kita gunakan apa, instrumennya harus ada. Kemudian dalam menyusun soal itu harus juga ada kisi-kisi. Jadi langkah-langkah dalam penilaian otentik itu harus jelas dia. Kemudian untuk keterampilan seperti itu juga. Misalnya kita mau membuat nilai keterampilan aspek kerajinan. Berarti dia harus ada rubrik kan gitu untuk instrumennya. Itu harus ada sama kita. Jadi ini hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu supaya kita jangan lupa bahwa kalau kita mengadakan penilaian otentik semua harus jelas, baik tentang teknik penilaian maupun instrumen yang kita gunakan. Lanjutkan. Kemudian ciri-ciri penilaian otentik mengukur semua aspek pembelajaran dari sikap, pengetahuan, keterampilan dan seterusnya. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Jadi selama proses pembelajaran kita menilai, sesudah proses pembelajaran juga ada nilainya. Menggunakan berbagai cara, berbagai teknik dan sumber, ya, atau instrumen. Kemudian tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Jadi tes yang kita gunakan itu hanya satu alat. Jadi kita menilai bukan hanya dari tes itu saja. Jadi penugasan ada untuk aspek pengetahuan, ya, untuk aspek sikap nanti ada observasi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir menekankan kedalaman pengetahuan, bukan keluasannya. Ini barangkali berkaitan nanti dengan HOTS, ya, High Order Thinking Skill. Jadi bagaimana kita menilai siswa dengan menggunakan soal-soal yang High Order Thinking Skill. Jadi nggak boleh soal itu, misalnya Indonesia merdeka tahun berapa, udah nggak zaman lagi seperti itu. Jadi kita gunakan soal yang menekankan pada High Order Thinking Skill. Kalau dulu pengalaman saya pernah mengikuti kegiatan untuk penilaian untuk pembuatan soal High Order Thinking Skill. Siswanya diberi gambar perahu di sungai, perahu di laut. Setelah kita beri gambar, kemudian siswa disuruh menjelaskan mengapa terjadi demikian. Yang satu perahunya, badan perahu itu agak tenggelam, agak masuk ke dalam, dan satu agak terapung. Jadi hanya dari gambar itu mereka disuruh menjelaskan mengapa demikian. Hanya itu ada pertanyaannya. Itu kalau pertanyaannya bentuknya isian, ya, atau esai, iya. Kalau misalnya bentuknya pilihan berganda, maka ada kalimat soalnya. Kalau saya bandingkan gini, misalnya saya punya pengalaman. Misalnya saya punya pengalaman dulu bertani. Saya mau buat lubang untuk diisi air karena di sana air payah. Jadi airnya itu dimasukkan ke dalam lubang dulu. Lubang itu dialasi plastik. Pertanyaannya gini, jika saya ceritakan dulu bahwa saya berladang ini perlu berapa ukurannya? Kalau saya ingin mendapatkan volume satu kolam itu 1000 liter misalnya. Nah, mereka mikir berapa ukurannya kalau 1000 liter itu berapa meter kubik? Kan macam-macam jawabannya. Bisa 1 kali 1 kali 1. Karena 1 meter kubik itu 1000 liter. Bisa juga nanti 2 kali 1 kali 0,5. Kan macam-macam jawabannya. Pilihan jawabannya itu nggak hanya satu gitu.
Nah, jadi soal-soal yang high coordinating ini adalah ke depannya yang akan kita gunakan untuk penilaian potensi ini. Sekali lagi kita nggak mengukur keluasannya, jadi kedalaman materinya. Jadi kita akan mengajak anak untuk berpikir. Kemudian kita lanjut. Prinsip penilaian otentik valid. Yang diukur itu jelas. Jadi berdasarkan kompetensi siswa yang kita inginkan. Jangan sampai kita ngasih materi ini, kompetensinya ini, soalnya beda. Kita sudah pernah mendengar seperti itu. Jadi ini jelas sesuai dengan harus jelas sesuai dengan RPK kita. Di RPK kita itu kan ada tujuan, ada indikator. Jadi semua soal yang kita buat dasarnya harus ke sana. Jelas dia. Kompetensi apa yang kita harapkan berdasarkan indikator yang ada di situ. Kemudian reliable. Reliable maksudnya itu harus sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kalau untuk materi ini, kelompok ini menggunakan soal seperti ini, kelompok yang lain harus gitu juga. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Karena nanti kalau ada perbedaan kita nggak reliable lagi. Kita sudah nggak bisa objektif nilainya nanti. Kemudian menyeluruh. Menyeluruh yaitu mencakup semua aspek penilaian, baik sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian berkesinambungan. Jadi berkesinambungan itu secara terencana, mulai dari kita mau ngajar sudah ada RPP ada di situ, penilaiannya sudah ada di RPP itu, kemudian lanjut melaksanakan penilaian, setelah itu lanjut lagi apa yang kita lakukan setelahnya. Apakah anak perlu remedial atau mau pengayaan. Kemudian objektif tadi harus adil, terencana. Kemudian mendidik. Ini yang sering kita salah menerjemahkan dalam penilaian. Ketika kita menilai terus kita memvonis. Memvonis, oh si Polan bodoh, nilainya di bawah KKM, si Polan pintar. Padahal tujuan penilaian di sini nanti tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mendidik. Makanya dia dilaksanakan ketika dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Lanjut. Tujuannya penilaian tadi melacak kemajuan belajar, mengecek keterampilan kompetensi, kemudian menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Kita sudah tahu semua ini. Terus manfaatnya, ini manfaat penilaian otentik bagi guru. Pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang berikutnya, memantau kemajuan perkembangan siswa dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa sehingga dapat dilakukan pengayaan atau remedial. Ini yang sering juga kita kadang lupa ketika kita melaksanakan remedial, kita buat dia secara umum. Sipolan karena nilainya rendah remedial, diberikan soal yang sama. Padahal materi apa yang mau diremedialkan untuk si A, si B, si C pasti beda-beda. Karena mungkin si A untuk soal ini kerjakannya bagus, si B enggak, si C enggak. Nah mungkin berarti yang perlu diremedial itu soalnya harus seperti si B dan si C. Jadi bukan harus sama untuk kegiatan remedial ini untuk setiap siswa. Harus lihat materi yang harus diremedial yang mana. Kemudian umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan pembelajaran yang digunakannya berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di RPP sudah kita buat, ternyata setelah kita laksanakan setelah penilaian hasilnya tidak memuaskan. Berarti ada metode yang harus kita perbaiki, ada pendekatan yang harus kita gunakan itu apa. Kemudian memberikan penilaian alternatif pada guru. Dengan penilaian, guru dapat mengidentifikasi dan menganalisa apakah materi yang tersampaikan sudah sesuai apa belum. Ini berkaitan pada BPT kita itu ada materi yang kita sampaikan. Mungkin materi kita itu dalaman, tinggal sudah dipahami, maka kita permudah lagi. Materi bisa kita perbaiki, ya. Yang nggak bisa perbaiki hanya kompetensi inti. Kompetensi dasar juga bisa ditambah sebetulnya. Karena kompetensi dasar itu kompetensi minimal, ya. Jadi kita bisa tambah. Tapi kalau kompetensi inti itu keputusan dari pusat, kita ngikuti.
Kemudian memberikan informasi kepada orang tua murid tentang mutu dan efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Jadi setelah kita melakukan penilaian, pada akhirnya nanti orang tua akan menerima laporan hasil penilaian anak dalam bentuk rapor. Sebetulnya orang tua siswa juga mestinya mengetahui proses yang kita lakukan di sekolah selama pembelajaran. Tapi biasanya mereka hanya melihat rapornya saja. Nah, kembali ke pernyataan saya di depan tadi, untuk bisa memanfaatkan penilaian otentik ini, apa yang harus kita lakukan? Bisa kita lupa. Jadi ketika kita mau mengadakan remedial, ini sebelumnya harus kita buat apa? Menganalisis penilaian kita. Menganalisis penilaian harian ini harus kita lakukan supaya kita dapat anak-anak siapa saja yang perlu remedial, materinya apa saja yang perlu diremedialkan, itu adalah hasil dari analisis penilaian harian. Lanjutlah. Nah, baik. Inilah Bapak dan Ibu analisis penilaian harian. Ini yang mau kita kerjakan sekarang. Karena barangkali kita sering lupa, kita tidak membuatnya. Mestinya untuk mengetahui anak mana yang mau diremedial, materinya apa, ini adalah dari analisis ini. Klik kanan pasti di sini. Pasti penilaian harian itu. Klik kanan. Klik dulu sekali. Klik dulu sekali. Enggak, balik awal, jangan dibesarkan. Gitu. Klik sekali. Ketika kita membuat remedial, ternyata kita tidak buat analisis penilaian harian. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang mau kita buat hari ini. Kita analisis dulu, baru kita nanti tahu bagaimana memanfaatkan penilaian otentik yang kita lakukan. Tapi ini hanya khusus untuk aspek pengetahuan. Baiklah Bapak dan Ibu, barangkali itu tentang penilaian otentik. Mudah-mudahan dengan mempraktikkan ini kita nanti tahu bagaimana memanfaatkan penilaian harian yang kita buat. Bapak Ibu bisa mengcopy dari sini. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti nama saja sama nilainya itu. Jadi itu ada 20 soal pilihan ganda. Nanti semua sudah akan teranalisis sendiri. Mulai dari ini mulai dari jumlah skor, kemudian daya serap. Sudah langsung di situ terbuat. Ini hanya untuk penilaian harian ya. Kita tidak analisis butir soal, dan butir soal beda lagi. Karena apa harus ini? Karena ini kita mau memanfaatkan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Yang mana yang harus diremedial, yang mana pengayaan gitu. Kemudian bagaimana mengembangkan RTT kita setelah kita tahu daya serap siswanya. Jadi kira-kira itu saja Bapak dan Ibu. Jadi sebaiknya sekarang kita ambil saja soft copy-nya. Kalau Bapak Ibu punya data nilai harian Bapak dan Ibu, copy aja langsung namanya di situ. Nilainya itu berapa soal dia, tinggal hapus saja selebihnya. Misalnya kalau di hanya buat 10 soal, hapus saja yang lainnya. Yang 10 soal lainnya itu dihapus saja. Jadi nanti kita akan tahu di situ berapa skornya, berapa daya serapnya. Kemudian butir soal mana yang ternyata nanti nilainya rendah. Nanti dari situ kita tahu soalnya yang salah, ya, yang mau kita perbaiki. Mungkin kalimat soalnya salah bisa juga kan? Atau memang soal itu terlalu sulit. Jadi barangkali sesinya untuk penyampaian materi ini saja. Bapak dan Ibu, 15 menit ke depan. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan. Jadi soft copy aja. Kalau Bapak Ibu mau cari format yang lain juga bisa, di internet banyak. Ini juga saya kemarin download dari internet. Ya. Kalau mau pakai yang ini juga nggak ada masalah. Jadi ini yang paling sederhana, makanya saya ambil karena ini yang paling sederhana kemarin saya. Ini sebetulnya sering kita buat ya. Apalagi kalau misalnya kita mau sekolah mau akreditasi, harus ada ini. Jadi kalau sama kita sebenarnya kepentingannya ketika kita mau buat pengayaan atau remedial ini harus punya.
Kalau nggak punya ini, kita buat remedial sama pengairan dasarnya apa gitu. Jadi baiklah Bapak dan Ibu, barangkali sesi berikutnya ini kita mengisi analisis penilaian harian. Jadi silakan Bapak Ibu buka laptopnya. Kalau ada yang bawa model atau shellcode, download aja dari internet yang sama seperti itu, analisis penilaian harian. Kalau yang nggak ada internetnya boleh ambil dari hadis. Buka aja hadisnya sama. Hadisnya buka aja. Tutup dulu. Dari hadis itu aja diambil. Namanya analisis penilaian harian. Kirim nggak? Mamat tadi mau saya kirim dari WA, rupanya di sana ada apa? Saya kotak mana tadi? Itu jadi udah saya coba kan masalah juga jadi begini. Joyo punya kasih apa Joyo punya? Apa yang paspornya Joyo punya? Oh iya, punya apa? Joyo punya standby gitu. Kepada Ibu Panitia, barangkali ini nanti hasil dari analisis nanti ini saya kumpul sebagai bukti pelaksanaan workshop. Karena kalau workshop itu biasanya harus ada bukti ya Pak. Jadi barangkali untuk Bapak Ibu ya dipersilakan untuk membuat analisis dari data yang Ibu punya. Kalau yang nggak punya laptop bilang, pinjami ada 11 laptop di depan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, karena kegiatan kita hari ini sudah berakhir, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dari awal hingga akhir mengikuti kegiatan workshop pada hari ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ternyata dalam penyampaian banyak kekurangan.
Untuk itu, marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alamin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Silakan Bu. Demikianlah acara kita pada hari ini. Kita akhiri dengan pantun. Orang pintar minum tolak angin. Orang bijak harus taat pajak. Acara demi acara sudah dilaksanakan. Kini saatnya kita beranjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Binjai